Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai pengertian dan term. Nah, tapi sebelum kita mengenal lebih jauh apa sih pengertian dan term, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 yang pertama adalah saya sendiri, Puputri Widayanti. Selanjutnya ada Rizky Dwi Ayoga. Selanjutnya ada Anissa Kia Noviandra Syaharani. Dan yang selanjutnya ada Ariska Lufitasari, lalu Adi Setiawan, dan yang terakhir adalah Muhammad Alvin Miftahul Latif. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kepada para penyaji dipersilakan untuk menyampaikan. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian adalah tanggapan atau gambaran dari pemikiran manusia yang berbentuk abstrak yang dimiliki oleh manusia. Biasanya pengertian itu ditandai oleh kata adalah, ialah, merupakan, dan teman-temannya dalam sebuah kalimat tersebut. Baik, di sini saya akan memaparkan contoh dari pengertian. Contohnya yaitu pengertian yang dapat kita ambil dari mawar. Tentunya mempunyai luas pengertian yang lebih sempit daripada makna yang kita peroleh dari pengertian kita mengenai tumbuhan. Nah, dalam artian luas atau ekstensi, pengertian tumbuhan tersebut lebih luas daripada pengertian mawar. Namun isi atau komprehensi pengertian mengenai mawar lebih besar daripada pengertian pada tumbuhan. Nah, dengan kata lain, kita lebih jelas memahami apa yang ditunjuk oleh mawar karena luasnya lebih terfokus dibandingkan apa yang ditunjuk oleh tumbuhan yang luasnya kurang terfokus. Yang selanjutnya adalah isi dan luas pengertian. Isi dan pengertian selalu tergantung pada muatan dan cakupan pengertian dari hal yang kita tangkap pengertian. Misalnya, tangkapan pengertian kita terhadap bayam akan lebih sempit daripada dengan sayuran. Dari contoh tersebut merupakan prinsip hubungan antara ekstensi atau luar pengertian dengan komprehensi atau isi pengertian. Semakin besar komprehensi, maka semakin kecil ekstensi. Dan juga sebaliknya, semakin besar ekstensi, makin kecil komprehensi. Jadi, jika kita ingin menyoroti sebuah masalah secara intensif, ekstensinya harus dipersempit supaya kita lebih menangkap komprehensinya. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah term. Term merupakan kata atau rangkaian kata yang memiliki fungsi dalam sebuah kalimat, baik berkedudukan sebagai subjek maupun predikat, serta dapat berfungsi sebagai penghubung antara dua proposisi yang disebut dengan premis dalam sebuah silogisme. Walaupun hampir sama, kata belum tentu term, sedangkan term sudah pasti kata. Yang membedakan kata dengan term adalah kata itu bersifat umum atau universal bagi penutur-penuturnya, sedangkan term memiliki makna dan digunakan dalam situasi yang spesifik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis term dan contohnya. Yang pertama yaitu term bersahaja dan komposit. Dinamakan term bersahaja yakni apabila term terdiri dari hanya satu kata saja, misalnya manusia, kuda, rumah, dan lain sebagainya. Dinamakan term komposit yakni apabila term itu terdiri lebih dari satu kata, misalnya kuda putih, rumah besar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu term singular, term general, dan term kolektif. Dinamakan term singular yaitu term yang menunjukkan satu objek saja, misalnya gunung yang tertinggi di Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya dinamakan term general adalah term yang dapat dipergunakan bagi setiap anggota kelas dengan arti yang sama, misalnya manusia, buku, manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya dinamakan term kolektif adalah term yang dipergunakan untuk menunjukkan sekelompok benda yang membentuk satu keseluruhan atau satu kelas, misalnya juri, mahasiswa, ketua jurusan, angkatan darat, dan lain sebagainya. Term kolektif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu term kolektif khusus dan term kolektif umum. Term kolektif khusus
adalah term kolektif yang hanya dapat dipergunakan untuk sekelompok benda-benda, misalnya orang-orang Indonesia, mahasiswa, Universitas Sidar Magelang, dan lain sebagainya. Dinamakan term kolektif umum, yaitu term yang menunjukkan kepada suatu himpunan apapun, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai term positif, term negatif, dan term privatif. Term positif adalah kata yang mengandung penegasan adanya sesuatu, misalnya kaya yang menunjukkan adanya harta, gemuk yang menunjukkan adanya daging, terang yang menunjukkan adanya cahaya, dan lain sebagainya. Dikatakan term negatif yakni menyatakan benda yang tidak ada, seperti kata yang diawali dengan salah satu dari kata bukan, non, tidak. Misalnya tidak kaya, tidak gemuk, tidak terang. Term itu menyatakan benda yang tidak ada. Selanjutnya dikatakan term privatif bila benda atau atribut benda itu tidak ada pada waktu sekarang, tetapi mungkin dimilikinya pada waktu yang lain. Term privatif menyatakan bahwa suatu objek atau suatu benda biasanya memiliki kualitas, tetapi kualitas itu pada saat ini tidak ada, misalnya buta, lumpuh, dan lain sebagainya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis term yang selanjutnya. Jenis dari term yang keempat yaitu term berdasarkan artinya, dibagi menjadi tiga, yaitu term univok, term equivok, dan juga term analog. Pertama, term univok. Term univok adalah term-term dengan bunyi yang sama dan artinya pun selalu sama. Contohnya, buku pelajaran harganya lebih mahal daripada buku novel. Term univok di sini adalah buku. Kemudian wajah anak itu mirip dengan wajah bapaknya. Yang menjadi term univok adalah kata wajah. Kemudian term equivok, term yang bunyi sama tetapi artinya berbeda. Contohnya, bisa ular kobra bisa dijadikan obat. Jadi yang menjadi term equivok di sini adalah kata bisa. Jadi bisa di kata awal dengan yang di tengah itu memiliki makna yang berbeda. Contoh selanjutnya yaitu dia tidak tahu bahwa tahu yang dibelinya itu mengandung formalin. Jadi tahu yang berada di awal dengan tahu yang berada di tengah itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian ada term analog, term yang bunyinya sama dan artinya bisa saja sama tetapi bisa juga berbeda, tergantung pada konteks. Term ini sering digunakan untuk menyebut atau membandingkan dua hal yang punya pengertian yang mirip. Contohnya, kecantikan wajahnya tidak mencerminkan kecantikan hatinya. Jadi, kata kecantikan di sini memiliki penyebutan bunyi yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contoh selanjutnya yaitu kobaran api yang membakar benteng pertahanan itu meningkatkan kobaran semangat juang kaum gerilyawan yang menyerang. Jadi, term analog di sini adalah kata kobaran. Kobaran api dengan kobaran semangat juang itu memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya ada term berdasarkan fungsinya dalam proposisi atau silogisme. Di dalam term berdasarkan fungsinya dalam proposisi ini dibagi menjadi tiga, yaitu term subjek, term predikat, dan juga term menengah. Yang pertama, term subjek, yaitu term yang mendapatkan pengakuan dari term predikat. Contohnya adalah mahasiswa adalah orang yang terpelajar. Mahasiswa adalah term subjek karena mendapatkan pengakuan dari term predikat sebagai orang yang terpelajar. Yang kedua adalah term predikat, yaitu term yang menyatakan pengakuan terhadap term subjek. Contohnya, mahasiswa adalah orang yang terpelajar. Di sini orang yang terpelajar menjadi predikat sebab menyatakan pengakuan terhadap mahasiswa. Untuk kemudian term yang jenis ketiga yaitu term menengah atau term minus medius, biasa disingkat menjadi term M, yaitu term yang dalam silogisme berfungsi sebagai penghubung bagi term minor dan term mayor. Term ini terdapat dalam premis mayor dan premis minor dari sebuah silogisme. Contohnya, sebagai premis mayor, yaitu semua negarawan adalah orang bijaksana. Kemudian premis minornya,
Nelson Mandela adalah negarawan. Jadi konklusinya adalah Nelson Mandela adalah orang bijaksana. Term menengahnya adalah negarawan. Yang menjadi term menengah adalah negarawan, sebab term M berfungsi untuk menghubungkan term subjek dan term predikat pada suatu proposisi, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Karena term M tidak boleh terdapat pada kesimpulan. Untuk jenis term keenam, yaitu term berdasarkan sifatnya. Di sini dibagi menjadi dua subterm, yaitu term distributif dan non-distributif, serta term individual dan term kolektif. Yang pertama, term distributif dan non-distributif. Term distributif jika pengertiannya mencakup semua anggota, baik individual maupun kolektif. Term yang berdistribusi disebut term universal. Contoh, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Maksudnya, semua mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Artinya, sifat orang yang belajar di perguruan tinggi terdistribusikan pada semua pelajar. Kemudian, term non-distributif jika meliputi sebagian dari semua anggotanya, bisa satu atau lebih. Contohnya, sebagian wanita itu tegas. Maksudnya, sifat tegas itu tidak mendistribusikan kepada semua wanita, melainkan hanya sebagian. Kemudian, term individual dan term kolektif. Term individual jika pengertiannya dikenakan pada anggota-anggotanya atau individual satu demi satu. Contohnya, seorang wanita, seorang guru, dan lain sebagainya. Kemudian, term kolektif jika term tersebut tidak bisa dikenakan pada satu kesatuan, melainkan kelompok sebagai keseluruhan. Contohnya, keluarga, bangsa, rombongan, dan masyarakat. Oke teman-teman, jadi setelah kita mendengar dari para penyaji, dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian adalah tanggapan atau gambaran dari pemikiran yang berbentuk abstrak yang dimiliki manusia, atau sederhananya pengertian itu merupakan inti dari sesuatu, dan biasanya pengertian itu ditandai dengan kata adalah, ialah, atau merupakan dalam sebuah kalimat. Nah, sedangkan term itu merupakan kata atau rangkaian kata yang memiliki fungsi dalam kalimat, baik memiliki kedudukan sebagai subjek ataupun predikat. Nah, serta term ini dapat menjadi penghubung antara dua preposisi yang disebut dengan premis dalam sebuah silogisme. Nah, begitu teman-teman, antara pengertian dan juga term, kita juga sudah belajar tentang contoh-contohnya dan juga jenis-jenis dari term. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, dan kami dari kelompok 3 juga memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.